Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini saya bisa bertemu dengan siswa baru SMP Negeri 2 Ambal, walaupun bertemunya tidak bertatap muka secara langsung. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, nama saya Ropina SPD. Selanjutnya, saya mengampu bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Ambal. Mungkin pelajaran yang saya ampu, bimbingan konseling atau yang biasa disingkat BK, masih asing untuk kalian siswa baru di SMP, karena di SD belum ada mata pelajaran BK. Tapi nanti akan ada pengenalan lebih jauh mengenai BK dalam orientasi bimbingan konseling oleh guru BK kalian di kelas 7. Karena saya mengampu BK-nya itu di kelas 9. Kemudian mengenai alamat, saya tinggal di Desa Pelempukan Kembaran, Kecamatan Ambal. Kiranya perkenalannya cukup. Selanjutnya nanti akan saya sampaikan materi MPLS untuk kalian siswa baru di SMP Negeri 2 Ambal. Sebelum saya ke materi, saya akan mengucapkan selamat kepada kalian semuanya siswa baru SMP Negeri 2 Ambal, karena alhamdulillah setelah melampaui tahapan PBDB online yang kemarin luar biasa, kalian bisa menyisihkan teman-teman kalian dan akhirnya hari ini kalian sudah menjadi siswa SMP Negeri 2 Ambal. Dan dalam beberapa hari ini kalian akan mendapatkan masa pengenalan lingkungan sekolah yang disingkat MPLS. Nah, alhamdulillah Ibu hari ini di jam pertama, hari Senin, hari pertama juga untuk kalian di SMP, saya menyampaikan materi mengenai wawasan wiyata Mandala. Nah, saya terangkan mengenai wawasan wiyata Mandala nanti tidak akan terlalu panjang karena ini juga tidak bertemu secara langsung. Mungkin kalian sudah semangat untuk berangkat ke sekolah yang baru ini, tapi untuk saat ini belum bisa dilaksanakan pertemuan tatap muka, karena mulai tahun 2020 bulan Maret negara kita sedang mendapatkan ujian yang sungguh berat bagi dunia pendidikan, karena mulai saat itu pertemuan tatap muka secara langsung di sekolah ditunda dulu karena adanya pandemi COVID-19. Mohon maaf kurang jelas mungkin, pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi ini, dunia pendidikan harus cukup bersyukur dengan belajar melalui PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau BDR, siswa belajar dari rumah, atau mungkin ada istilah lagi di dalam jaringan. Nah, sampai saat ini masih belum diizinkan pertemuan tatap muka secara langsung di sekolah. Tapi walaupun kita
belum secara langsung di sekolah, tetap kalian perlu mengetahui bagaimana sekolah kalian yang baru ini, sehingga tetap perlu ada MPLS walaupun di dalam jaringan. Nah, alhamdulillah dengan kemudahan teknologi ini kita masih bisa belajar. Kita kembali ke materi ya, wawasan wiyata mandala. Kalau kita lihat dari arti perkatanya, wawasan itu pandangan atau sikap seseorang terhadap sesuatu, wiyata itu pendidikan, mandala tempat atau lingkungan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa wawasan wiyata mandala itu cara pandang seseorang terhadap lingkungan pendidikan. Karena kalian siswa SMP dan saya guru SMP, tentunya kita khususkan, kita bahas lingkungan pendidikan di SMP Negeri 2 Ambal. Yang pertama, dalam wawasan wiyata mandala tentunya ada sekolahnya yang merupakan lingkungan pendidikan. Kemudian ada kepala sekolahnya sebagai penanggung jawab penuh terhadap kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian ada guru yang melaksanakan pembelajaran. Kemudian ada siswa yang belajar. Kemudian ada warga sekolah yang lain selain kepala sekolah, guru, siswa, itu ada karyawan sekolah yang tugasnya ada di bagian administrasi, ada yang tugasnya di bagian penjaga keamanan, ada yang bertugas untuk menjaga kebersihan sekolah juga, dan juga tugas-tugas yang lain. Nah, kemudian lingkungan sekolahnya, karena kita masih belajar jarak jauh, kalian tentunya belum langsung bisa mengenal secara penuh dengan lingkungan sekolah. Walaupun kemarin juga kalian sudah sedikit mengenal lingkungan sekolah karena saat daftar ulang kalian juga lapor diri ke sekolah. Tentunya kalian sudah melihat sekolah kita yang kita cintai, menghadap ke barat, kita masuk dengan lingkungan yang hijau. Apapun yang ada di sekolah kita itu yang terbaik untuk kita, jadi harus kita cintai. Mulai saat ini, karena kalian sudah masuk menjadi warga SMP Negeri 2 Ambal, berarti kalian harus tumbuhkan di dalam diri kalian kebanggaan, bangga sebagai siswa SMP Negeri 2 Ambal. Kalau yang tadinya mungkin saat PPDB kemarin kalian menjadikan SMP Negeri 2 Ambal pilihan kedua atau pilihan ketiga, mungkin di dalam hati masih kurang yakin, tapi mulai hari ini harus tumbuhkan keyakinan di dalam diri kalian bahwa SMP Negeri 2 Ambal itu yang terbaik menurut Allah untuk kita dan harus diperjuangkan. Dan jangan lupa kalian jaga nama baik SMP Negeri 2 Ambal bagaimanapun itu, karena lingkungan pendidikan untuk kita ya di SMP Negeri 2 Ambal. Kemudian dalam wawasan wiyata mandala itu tidak bisa jalan sendiri-sendiri, harus ada kerjasama yang baik dari siswa, guru, kepala sekolah, warga sekolah yang lain, kemudian warga masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Oh iya, yang penting sekali itu orang tua dari siswa juga harus mendukung, sama-sama ada koordinasi antara orang tua, guru, dan sekolah untuk mendukung pendidikan putra-putrinya. Dukungan itu akan banyak sekali, entah itu dengan menyemangati
menyemangati anaknya untuk belajar, untuk berangkat, untuk mentaati tata tertib yang ada di sekolah kita. Nah, dalam mentaati tata tertib di sekolah kita, kemarin ketika kalian daftar ulang, kalian sudah menandatangani bahwa kalian akan mentaati tata tertib di sekolah kita. Mungkin kalian masih ingat lembaran yang ada poin-poin, kemudian bawahnya kalian tanda tangan, kemudian orang tua kalian juga tanda tangan bahwa setuju kalian selama menjadi siswa SMP Negeri 2 Ambal, kalian akan mentaati tata tertib yang ada di SMP Negeri 2 Ambal. Dan tentunya nanti kalau kalian sudah lulus dan menjadi alumni, juga kalian masih punya kewajiban untuk menjaga nama baik SMP Negeri 2 Ambal. Nah, selain kalian menjadikan itu sebagai kewajiban, menjaga nama baik sekolah, itu juga otomatis menjaga nama baik diri kalian sendiri. Nah, kemudian saya lanjutkan bahwa wawasan Wiyata Mandala di sana selain belajar untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang berupa mata pelajaran di sekolah, kalian juga mempelajari bagaimana kalian bersosialisasi, bagaimana kalian mencari kelemahan dan kelebihan kalian, kemudian nanti bisa dikembangkan. Jadi selain ada pelajaran di pagi hari, IPA, matematika, bahasa Indonesia, agama, PPKN, seni, dan lain sebagainya, olahraga, ada bimbingan konseling juga. Nanti kalian ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di ekstrakurikuler itu kalian bisa mengembangkan bakat dan minat kalian. Tentunya nanti kalian pahami dulu bakat kalian di mana, kemudian minat kalian di mana, dan bisa dikembangkan. Jadi dalam wawasan Wiyata Mandala itu perlu ada keseimbangan, tidak ada satu yang dominan, tapi saling menjaga keseimbangan, entah dari warga sekolahnya, siswa, guru, kepala sekolah, semua warga sekolah, kemudian ada komite juga, ada orang tua siswa, harus menjaga hubungan yang seimbang. Nah, selain hubungan di lingkungan itu, kalian juga yang dipelajari itu perlu keseimbangan. Tidak hanya semata-mata kalian ingin mendapatkan nilai 789, tidak, tapi kalian juga perlu mempelajari bagaimana berkarakter yang baik, bagaimana kalian harus jujur, bagaimana kalian latihan bisa antri, sabar, bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan. Nah, nanti di sekolah kita akan mempelajari semuanya itu. Nah, mungkin yang saya sampaikan kalian jadi kok berat sekali ya. Tidak, di sana banyak refreshing juga. Ada olahraga, kesehatan dan rekreasi. Kemudian ada seni. Dalam belajar seni kita ada refreshingnya juga. Ada seni rupa, seni musik, seni tari, bahasa, dan lain sebagainya. Pokoknya kalian di awal masuk ini jaga semangat kalian, jangan sampai ngelok-ngelok lah duwe sekolahan anyar tapi belajarnya di rumah. Nggak perlu seperti itu. Apapun keadaannya kita syukuri. Sekarang kita disuruh untuk belajarnya jarak jauh, tidak bertemu setiap hari di dalam kelas. Mungkin ketika sekarang kita merasa jenuh, kok seperti ini, kita mengeluh, tapi di kemudian hari itu bisa akan menjadi kenangan indah. Oh, saya ternyata di SD sudah
melaksanakan pembelajaran bertemu di kelas secara langsung bersama guru. Nah, kemudian di SMP saya ternyata belum bisa belajar secara langsung di kelas bersama guru. Ternyata dari situ hikmahnya saya jadi bisa mempelajari apa sih fungsi dari handphone selain untuk bertelepon. Ternyata dari handphone itu saya bisa belajar. Dari handphone itu saya memperoleh banyak ilmu. Begitu. Jadi segala sesuatunya kita ambil positifnya. Siapa tahu nanti ketika kita sudah sampai saatnya, semoga nggak lama lagi pandemi COVID-19 berakhir dan kita bisa bertemu tatap muka, mungkin kita akan merindukan suasana ketika kita di rumah bisa sambil belajar melalui handphone atau melalui komputer yang ada jaringan internetnya. Itu ya ulasan mengenai wawasan Wiyata Mandala, dan nanti kita lanjutkan di grup WA. Kalian gantian yang memperkenalkan diri, karena tadi saya kan sudah memperkenalkan diri. Karena selain kalian ingin tahu siapa saya juga ingin tahu siapa kalian. Nama, alamat, asal SD, kemudian nomor handphonenya. Karena nomor handphonenya terkadang namanya bukan nama yang sebenarnya. Ada yang cuma pakai tidak bisa terdeteksi itu sebenarnya nomornya siapa sih. Kemudian profilnya, foto profilnya laki-laki, fotonya kok perempuan, ada yang seperti itu. Ada juga yang foto profilnya cuma gambar tumbuhan. Nah, Ibu harap selama MPLS ini kalian bisa mengganti foto profil WA kalian dengan gambar diri kalian. Ibu juga sudah memberikan contoh di nomor Ibu itu namanya juga nama yang sesungguhnya, kemudian fotonya juga foto Ibu, agar di masa pengenalan ini murid-murid Ibu bisa lebih mudah mengenali saya. Saya harapkan kalian juga seperti itu. Kiranya itu dari Ibu. Kemudian saya berpesan di masa pandemi ini tetap jalankan 5M: mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Itu ya. Kiranya cukup dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Tolong untuk kalian semuanya, kalau tidak mendesak, jangan kemana-mana. Apabila harus pergi, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa selalu pakai masker. Begitu ya, dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.